لا الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ثم على العرش استوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير النبي مرسلا اللهم فصل وسلم على المصطفى ذي شفاعة العظمى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وطاعته فقد فاز لمن اتقى وقد خاب لمن أبى قال الله تبارك وتعالى في كتابه العليا وهو أصدق حديثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Al-ayah sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, segala puji dan rasa syukur tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kenikmatan tiada tara kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, yang mudah-mudahan dengan iman Islam ini Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita dan memantaskan kita untuk mendapatkan surganya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya setia yang mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap orang yang berakal, yang akalnya disandarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sangat yakin bahwa kehidupan dunia ini adalah tempat singgah sementara. Maka bagaimana dia menjadikan dunia ini sebagai tempat berbekal untuk kehidupannya di akhirat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini khatib hendak mengajak khususnya kepada dirinya dan jamaah Jumat rahimakumullah untuk mentafakuri bagaimana kita menjalani kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi di mukadimah khatib bacakan dalam surat Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini dhalulan, yang dimudahkan untuk manusia. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah, maka carilah dari setiap penjuru bumi ini yang oleh Allah hamparkan untuk kita manusia. Wa kulu min rizqi, dan makanlah rizki dari apa yang telah Allah hamparkan di atas bumi ini. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama yang harus kita fahami adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengaitkan sesuatu dengan urusan dunia,
Dalam hal ini, dalam ayat ini Allah menggunakan bahasa famsu. Famsu kalau secara terjemah bebasnya adalah berjalan. Maka istilah anak muda hidup ini perjalanan, gitu ya. Kenapa harus berjalan? Ya artinya kita ikuti saja. Tetapi ketika Allah mengaitkan dengan urusan akhirat, maka bahasanya bukan menggunakan bahasa berjalan cari, tetapi Allah gunakan apa? Sebagaimana contohnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban bagi kita wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah. Kalau urusan dunia Allah gunakan famsu, berjalan, artinya santai saja. Tapi urusan akhirat wasari'u, bersegera. Di ayat yang lain Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah. Apa maknanya? Maknanya bahwa urusan dunia kita harus jadikan sebagai hal ikhtiar saja. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di perut ibu kita 4 bulan, maka ditiupkan ruhnya ke dalam ruh kita ke dalam perut ibu kita di usia 4 bulan. Maka di sana telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah bayi ini akan termasuk orang yang kaya atau orang yang papa. Apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Kapan matinya, di mana matinya, itu sudah Allah catatkan. Rezeki kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka misalkan seorang oleh Allah diberikan rezeki, mohon maaf urusan harta, karena harta salah satu rezeki yang kecil sebetulnya. Karena manusia biasanya kalau berkata rezeki yang dipikirkan adalah harta benda. Dia tidak sadar bahwa anak yang soleh-soleha itu adalah rezeki, pasangan hidup yang soleha itu adalah rezeki, rumah tangga yang sakinah adalah rezeki, kesehatan adalah rezeki, nikmat ibadah adalah rezeki. Tapi biasanya orang kalau urusan rezeki bayangannya adalah ke harta benda. Padahal itu adalah sedikit dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seorang dari urusan hartanya, rezeki hartanya itu selama hidupnya dikasih 1 miliar, maka dia mau menggunakan cara yang halal ataupun yang haram, tetap aja rezeki hartanya itu 1 miliar. Misalkan dia korupsi menjadi 2 miliar, maka ketika dia sampai pada 1 miliar, dia akan meninggal dunia, dia akan wafat. Tinggal yang 1 miliar dia akan minta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya untuk harta dia 1 miliar. Dengan cara yang halal ataupun haram, tetap rezekinya akan segitu. Maka Allah menyebutkan famshu fi manaqibiha. Kita hanya menjalankan ikhtiar kita saja. Karena rezeki seseorang tidak akan tertukar. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan seseorang yang lari dari rezekinya itu seperti orang yang lari dari matinya, dari meninggalnya. Kemanapun dia pergi, rezekinya pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kemanapun larinya, maka matinya, wafatnya akan menghampiri dia. Maka famshu fi manaqibiha, jalani saja, jangan sampai kita terbalik. Kalau urusan akhirat santai, tapi urusan dunia wah cepat, buru-buru, bersegera. Sebagai contoh, misalkan kita seorang karyawan masuk kerja jam 7, kita tinggal jauh, pasti perhitungkan, wah saya harus berangkat 5:30 karena kalau tidak 5:30 saya kesiangan. Kalau kesiangan, kalau 1 kali dipotong sekian ratus ribu, 2 kali diperingatkan, 3 kali saya bisa dipecat, maka saya persiapan, dia bersegera. Tapi kita lihat sebagian orang ketika mendengar azan, apa yang dilakukan? Santai aja, tenang saja, belum qomat. Sudah qomat, tenang saja, belum takbir. Setelah takbir, tenang saja, belum salah. Setelah salah nanti tenang, 1:30 juga bisa sholat. Kita terbalik. Kenapa urusan dunia kita jalani saja ikhtiar kita, dan urusan akhirat kita harus bersegera? Karena urusan dunia telah Allah jamin.
Kemanapun kita akan ditemukan dengan rezeki kita, akan dipertemukan dengan rezeki kita. Tinggal bagaimana ikhtiar kita. Tapi urusan akhirat siapa yang bisa menjamin? Tidak ada seorang pun. Maka kita harus jaminkan akhirat kita oleh diri kita dengan bersegera kepada akhirat, bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersegera kepada akhirat dan dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan, Allah akan permudah. Bahkan dalam hadis qudsi menyebutkan, kalau kita bercapek, berlelah-lelah urusan dunia, maka akhirat akan terbengkalai. Tetapi ketika kita berlelah-lelah, bercapek-capek urusan akhirat, maka dunia akan didatangkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita berpikir, aduh saya mah capek. Karena orang capek urusan dunia tidak ada hentinya. Tetapi orang capek urusan akhirat akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat dunia, sifat manusia di dunia ini adalah diciptakan untuk lelah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam keadaan lelah. Sifat dunia lelah membuat kita capek. Tapi capeknya kita, lelahnya kita cukupkan hanya sebatas di dunia saja. Jangan sampai na'udzubillah kita sudah capek di dunia mencari rezeki, tetapi kita tidak perhatikan halal haramnya. Ketika kita meninggal dunia, wafat, na'udzubillah, di alam barzah, di akhirat, kita lebih capek lagi mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kapan kita akan beristirahat? Kapan kita akan menikmati kehidupan? Karena fase kehidupan itu terus berkembang. Kalau kita membayangkan sekarang orang di alam barzah, mungkin tidak terbayang bagaimana kita di sana. Maka sebagian ulama menyebutkan alam barzah itu ausa, lebih luas, lebih nikmat kalau mendapatkan kenikmatan, lebih susah kalau dia mendapatkan kesusahan. Sebagaimana kita melihat dunia sebelum dunia alam dunia ini, yaitu alam rahim. Bagaimana rahim ketika kita melihat rahim kan segitu. Nah, orang dalam rahim berpikir gimana nantinya di dunia itu. Ternyata ketika dilahirkan di dunia lebih luas, dan ketika kita masuk ke alam barzah akan lebih luas lagi. Ketika kita mengalami akhirat akan lebih luas lagi. Maka kita harus pastikan bahwa akhirat kita harus lebih mudah, ausa, lebih luas, as'ad, lebih bahagia daripada apa yang kita dapatkan di dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang pertama harus kita pikirkan. Bersegeralah kita kepada akhirat. Bersegeralah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah datangkan dunia itu dengan mudah. Kemudian yang kedua, a'amintum man fis samai ayyahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu menyangka merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala dari yang di langit? Ketika kamu nanti dibalikan ke dalam tanah dan kamu tidak menyadarinya. Artinya apa? Am amintum ma fis samai ayyursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Dan kamu merasa aman dari Allah ketika seandainya Allah mengirimkan angin dengan batu-batuan dan Allah memberikan peringatan kepada kita. Artinya banyak orang yang tidak sadar bahwa kematian itu ada di hadapannya. Bahkan malaikat maut itu menghampiri kita tidak kurang dari 5 kali. Maka kita harus pastikan apapun yang kita lakukan berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan apa yang menjadi akhir hayat kita adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai na'udzubillah kita lihat di media sosial ada orang yang sedang joget-joget, kemudian karena sedangnya joget Allah cabut nyawanya dalam keadaan berjoget. Ada orang yang sedang mabuk-mabukan, dia jatuh ke selokan, mati di sana dalam keadaan mabuk-mabukan. Na'udzubillah. Ada orang yang sedang berzina, kemudian dicabut nyawanya dalam keadaan berzina. Na'udzubillah. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
tidak merasa aman dengan apa yang ada di hadapan kita, karena usia tidak menjamin seseorang mati lebih lama, orang lebih tua, tidak ada. Maka kita harus pastikan apapun yang kita lakukan, seandainya Allah jemput nyawa kita, Allah panggil kita, maka kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang kepada kita. Ketika seseorang beribadah atau kita bertanya kepada diri kita sendiri, sesungguhnya ibadah kita untuk apa sih? Kenapa kita mau beribadah? Sebagian orang berkata, ya supaya dibilang orang soleh. Sebagian lagi berkata, ya supaya mendapatkan surga. Padahal surga itu sangat mahal. Dan saya jamin tidak akan seorang pun dari kita bisa menebus surga dengan amal ibadah kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah SAW menyebutkan, nanti di akhirat ada orang yang siang dipakai ibadah, malamnya tidak berhenti beribadah. Ketika ditanya masuk surga, dengan apa kamu masuk surga? Dengan ibadah yang saya lakukan. Sebetulnya tidak bisa kita menebus. Coba kita hitung ibadah kamu dengan kenikmatan yang aku berikan, kata Allah. Jangankan ke semua nikmat, dengan nikmat yang diberikan terhadap satu mata saja. Ternyata masih banyak kenikmatan yang Allah berikan terhadap satu mata ini dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan siang malam. Maka apa yang harus kita harapkan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi sebetulnya yang kita harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat Allah ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah lipat gandakan balasan pahala kita yang sedikit ini. Dan Allah pantaskan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan terbesar yang kita inginkan di dalam surga adalah ketika kita bisa menatap zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dari tiga hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesadaran, keinsafan bahwa dunia ini sudah Allah jadikan untuk kita hanya sekedar ikhtiar saja. Allah sudah berikan dunia ini porsinya untuk kita. Yang kita harus pastikan bagaimana kita merasa atau kita menjadikan akhirat kita aman. Yang kedua, jadikan akhir hayat kita husnul khotimah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, senantiasa kita harapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika dalam kunutnya, narju rahmatak wa nakhsha adzabak. Aku mengharapkan rahmat-Mu ya Allah, dan aku sangat takut, sangat berlindung dari murka. Artinya apa? Hanya rahmat Allah yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim fil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, di khutbah yang kedua ini khatib mengajak kepada dirinya dan umum jamaah Jumat rahimahumullah untuk terus meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus memperbaiki kualitas dan kuantitas kita kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan iman takwa ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita orang-orang yang mendapatkan karunia taubatan nasuha qabla maut, dan kita mendapatkan karunia husnul khatimah akhir
yang baik di akhir hayat kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keikhlasan di dalam menjalani kehidupan ini dengan pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan penuh pengharapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وأولادنا من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم أجمعين. أقيموا الصلاة.